Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Sulinda Nur Anjani, mahasiswa semester 5C dengan NIM 501180050. Prodi Akuntansi di Universitas Bali Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang audit. Pengertian audit. Audit, pengumpulan data, evaluasi, bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Poin-poin apa saja sih yang penting dari pengertian audit? Berikut saya akan sebutkan poin-poin dari pengertian audit. 1. Yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan, pembukuan, dan bukti-bukti pendukung. 2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. 3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik. 4. Tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ada 5. 1. Audit operasional. 2. Audit ketaatan. 3. Auditor internal pemerintah. 4. Auditor pajak. Dan terakhir, auditor internal. Kantor akuntan publik. Kegiatan kantor akuntan publik. 1. Jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. 2. Jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. 3. Perencanaan keuangan. 4. Penilaian usaha. 5. Akuntansi forensik. Selanjutnya, struktur kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Kebutuhan akan independensi dari klien. 2. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. 3. Meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Adapun jenis-jenis laporan audit. Jenis-jenis laporan audit yang pertama yaitu laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. 3. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Laporan pendapat tidak wajar. Dan terakhir, penyataan tidak memberikan pendapat. Materialitas. Materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salasaji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atau salah satu tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan. 3 tingkatan materialitas dalam pertimbangan jenis laporan yang dibuat. 1. Jumlahnya tidak material. 2. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Selanjutnya, membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Mengapa sih bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Selanjutnya, kegagalan audit. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit.
Berikutnya, resiko audit. Resiko audit 1. Kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah-saji yang material. Selanjutnya, yang kedua, resiko audit tidak dapat dielakkan, karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Ketiga, seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah-saji yang material akibat kecurangan. Tanggung jawab auditor. Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah-saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah-saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Selanjutnya, ada tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Pertimbangan situasi berikut. 1. Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara menyalah-sajikan aset. Misalnya, kas yang ditagih dari konsumen telah dicuri sebelum dicatat sebagai penerimaan kas, dan akun piutang untuk konsumen tersebut tidak dikreditkan, sehingga salah saji ini tidak dapat dideteksi. 2. Aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang sajikan pendapatan atau melebih sajikan beban. Misalnya, kas yang diterima dari penjualan tunai telah dicuri dan transaksi tidak dicatat. 3. Aset diambil, namun penyalahgunaan dapat dideteksi. Laporan laba rugi dan catatan kaki yang terkait dengan jelas menggambarkan adanya penyalahgunaan tersebut. Selanjutnya, bukti audit. Pengertian bukti audit. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Keputusan bukti audit. 1. Prosedur audit yang akan digunakan. 2. Item-item mana yang akan dipilih dari populasi. 3. Kapan melaksanakan prosedur tersebut. Reliabilitas bukti. Bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Karakteristik bukti yang dapat diandalkan. 1. Independensi penyediaan bukti. 2. Aktivitas pengendalian internal klien. 3. Pengetahuan langsung auditor. 4. Tingkat objektivitas. 5. Ketepatan waktu. Terakhir, jenis-jenis bukti auditor. 1. Pemeriksaan fisik. 2. Konfirmasi. 3. Dokumentasi. 4. Prosedur analisis. 5. Wawancara. 6. Rekalkulasi. 7. Pelaksanaan ulang. Dan terakhir, 8. Observasi. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai audit. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.